Strategi Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 LPTK Universitas Terbuka Majene, Sulawesi Barat. Berikut adalah video ujian kinerja mungkin pada mata pembelajaran IPA bab 8 Membangun Masyarakat yang Beradab. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama, anak yang ibu sayang semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan saksama, ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Iya, baik anak-anakku. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Ayo. Belum. Sarapan apa pagi tadi? Apa? Alhamdulillah, sarapannya makanan yang bergizi ya semuanya. Ibu ingin tahu, apakah kalian merasa nyaman di lingkungan kalian saat ini? Iya. Tentunya nyaman ya, karena lingkungan kelas kalian kan baik. Iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita kita tunggu. Kita kelasnya mana? Ayo kita siapkan kelasnya. Ayo. Silakan ke depan.
mendengar kata hukuman. Apa yang menyebabkan orang bisa dihukum? Melanggar lalu lintas. Iya, karena tidak mematuhi peraturan. Tidak mematuhi. Iya, tidak mematuhi peraturan di sekolah. Iya, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun Di rumah. di rumah. Iya, di rumah. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian dapat menganalisis dampak dari peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta Ibu harap kalian dapat membuat dan mempresentasikan tentang pentingnya menaati peraturan. Sampai sini paham anak-anak? Ibu mulai materi ya. Awas, kita bisa dihukum. Nah, tahukah kalian syarat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada usia berapa tahun? Ya, setelah kita mendapatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Ya, KTP ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM. Coba tanyakan kepada orang dewasa di sekitar kalian, apakah mereka memiliki KTP dan SIM? Mengapa semua orang dewasa memiliki KTP namun tidak memiliki SIM? Ya, contohnya seperti ini ya anak-anak. Kalian pernah lihat SIM tak? Iya. Ya, Ibu akan memperlihatkan KTP dan SIM yang Ibu punya. Nah, mengapa Ibu memiliki KTP dan SIM? Karena ibu Pintar semuanya, karena Ibu taat pada. peraturan. Jika ada orang dewasa yang hanya memiliki KTP dan tidak memiliki SIM, berarti orang tersebut iya, sudah paham semua. Nah, kembali lagi ke pengertian peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, seperti yang disebutkan oleh siapa namanya? Ya, Sandrina tadi, peraturan tertulis merupakan peraturan yang ditulis secara resmi. Biasanya memiliki sanksi hukum. Contohnya seperti peraturan sekolah. Contohnya seperti ini. Peraturan sekolah. Tata tertib. Salah satu tata tertib apa? Sekarang peraturan tidak tertulis. Apa? Selain tabe. Contohnya seperti Tata krama. iya, tata krama. Menghormati orang tua ya. Nah, apa dampaknya jika kita tidak menghormati orang tua? Nah, Dijauhi atau diucap buruk oleh masyarakat. iya. Selain itu, Merasa malu atau bersalah. iya, merasa malu atau bersalah. Dan terganggunya keharmonisan dalam masyarakat. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Mata kalian harus sendiri kan? Ini gambar apa? Gambar Ngantri. Gambar orang yang sedang mengantri. Ya, tentunya ini gambar orang yang mengantri secara dengan mengantri tidak iya, tidak teratur. Mana yang lebih elok? Kanan ya. Apa depannya
budaya kita, itu budaya Banda. Ada yang hafal tidak lagu cucuk nenek? Tidak. Apa? Nanti ibu yang bernyanyi ya. Sambil menunjuk kalian satu persatu. Jadi kalian tinggal mengikuti irama yang ibu nyanyikan. Iya. 1, 2, 3. Pak Mori Lori Saudara Mekapa Ialai Mesa Besana Dubana Matalung Apa Tali Manama Anyang. Iya, ketua kelas. Ayo. Soalnya ada 10 nomor ya. Ketua kelasnya. Ayo. Tunjuk kira-kira angka berapa yang ingin dibuka? 6. Angka 6. Oke, kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Kira-kira isinya apa? Ada pertanyaan. Bayangkan, ada seorang siswa yang sering terlambat masuk di kelas setiap pagi. Apa dampak dari kebiasaan ini terhadap siswa tersebut dan terhadap kelas secara keseluruhan? Saya Bu Aris, kamu cepat. Fitri. Ya, Fitri. Jawabannya apa, Fitri? Dampak dari kebiasaan Ya, dampak dari kebiasaan tersebut. memang akan terasa terganggu Iya. saat belajar. Iya, dampak dari kebiasaan tersebut bisa mengganggu teman saat pembelajaran. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nampaknya sudah kehilangan konsentrasi anak-anak. Konsentrasi. 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 Ya, sudah konsentrasi ya. Sekarang ibu akan membagi kelompok sesuai dengan minat kalian. Ibu akan membagi dalam 3 kelompok. Untuk di sisi kanan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan di sisi kiri kelompok 3. Ada lembar kerja yang harus kalian isi tentang pentingnya menaati peraturan. Ibu akan membagi. Jadi untuk kelompok 1 kalian akan mengisi tentang pentingnya menaati peraturan di lingkungan masyarakat. Dan untuk kelompok 2 pentingnya mematuhi peraturan Di di rumah. rumah. Dan untuk kelompok 3 akan membuat esai tentang pentingnya menaati peraturan di sekolah. Sampai di sini paham anak?
Dampak jika tidak mematuhi aturan di lingkungan masyarakat, berisiko kecelakaan. Ya, berisiko kecelakaan. Coba ayo perhatikan kawan-kawannya saat melakukan presentasi. Gunakan helm ketika naik sepeda. Coba perhatikan teman-temannya saat melakukan presentasi. Dampak jika tidak mematuhi aturan di lingkungan masyarakat, bisa mengalami cedera ketika kecelakaan. Ya, selanjutnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, Dampak apa dampaknya? Dampak jika tidak mematuhi aturan di lingkungan masyarakat adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Ya. Jika berada di pasar, kita harus mengantri. Mana gambar yang ada di pasar? Iya. Ya. Dampak jika tidak mematuhi aturan di lingkungan masyarakat adalah bisa membuat orang lain marah. Tunduk kepada orang tua, orang yang lebih tua menunjukkan rasa hormat. Dampak jika tidak mematuhi aturan di lingkungan masyarakat, yaitu menyakiti perasaan orang lain. Sudah? Bagaimana hasil presentasi dari kelompok 1? Di sini Ibu ada soal yang akan dikerjakan dalam waktu 5 menit, di mana soal ini bertujuan untuk mengukur seberapa dalam kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Jadi soalnya Ibu tutup terlebih dahulu, dilarang dibuka sebelum mendengar instruksi dari Ibu guru. Iya, soalnya berbentuk pilihan ganda, dilarang dibuka sebelum mendengar instruksi dari Ibu guru. Dilarang membuka sebelum mendengar instruksi dari Ibu guru. Ya, baik ya anak-anak. Soalnya dikerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan dibuka. Ya. Tulis nama dan kelas dulu. Tidak boleh saling mencontek. Tidak boleh saling mencontek. Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Masih ada yang belum ya? Yang sudah silakan ditutup kembali. Sekarang, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan melakukan refleksi. Jadi, pertanyaan pertama, apakah kalian senang mengikuti pembelajaran pada jam ini? Apakah kalian mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat? Apakah kalian aktif dalam mengikuti pembelajaran dalam bab ini? Terakhir, apakah kalian senang berkolaborasi dengan teman kelompok kalian? Alhamdulillah jika kalian senang semuanya. Next. Ya. Kali ini sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita merenungkan tentang pentingnya peran kita sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi setiap peraturan dan menunjukkan kedisiplinan. Nah, mematuhi peraturan baik di rumah, Di sekolah di sekolah, dan di lingkungan dan di masyarakat. dengan
Bersedia. 1, berdiri semua. 2, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali.